Ya, oke guys. 1, 2, 3, 4, 5. Welcome back to NV Vlogs. Nah, kali ini topik yang akan dibahas adalah tentang hukum 2 termodinamika ya. Hukum 2 termodinamika. Nah, lo dengerin suara gue baik-baik ya. Suatu hari, Andi berpikiran bahwa energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, melalui pemikiran tersebut, dia ingin mengubah energi kinetik yang dia miliki menjadi energi kimia kembali, yaitu susu misalnya, agar energi kimianya tetap terpenuhi tanpa harus mengonsumsi susu. Misalnya seperti itu, apakah Andi dapat melakukan hal demikian? Nah, ternyata tidak. Energi kinetik yang dia miliki tidak dapat diubah kembali menjadi energi kimia seperti yang terkandung dalam susu. Nah, keadaan tersebutlah yang menjadi fokus utama pembahasan hukum 2 termodinamika ini ya, yaitu perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dapat berlangsung sesuai keinginan manusia. Tidak dapat berlangsung sesuai keinginan manusia. Oke? Perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain tidak dapat berlangsung sesuai keinginan manusia sepenuhnya gitu ya. Nah, tidak semuanya dapat diubah kembali menjadi bentuk awalnya. Hal tersebut memiliki batasan-batasan yang jelas. Kapan suatu energi dapat diubah dan kapan tidak. Untuk membatasinya, dicetuskanlah hukum 2 termodinamika. Berikut merupakan beberapa pernyataan hukum 2 termodinamika. Yang A-nya. Yang A tentang aliran kalor ya. Aliran kalor dapat terjadi pada reservoir bersuhu tinggi ke reservoir bersuhu rendah dan tidak berlaku sebaliknya. Oke. Nah, yang B tentang mesin kalor ya. Tidak mungkin membuat mesin kalor yang siklus kerjanya hanya menyerap kalor untuk diubah seluruhnya menjadi usaha luar. Oke. Nah, yang C tentang entropi ya. Entropi. Total entropi sistem bersifat tetap untuk proses reversibel dan mengalami peningkatan untuk proses irreversibel. Oke. Kita bahas entropi. Yang C tadi gue ulang ya. Total entropi sistem bersifat tetap untuk proses reversibel dan mengalami peningkatan untuk proses yang irreversibel. Oke. Apa itu entropi? Setiap perubahan termodinamika akan menghasilkan tingkat ketidakteraturan yang disebut sebagai entropi. Entropi tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Oke. Semakin tinggi entropi suatu sistem, maka semakin tinggi ketidakteraturannya. Pemanasan gas pada suhu tinggi dapat meningkatkan entropi karena gerakan partikelnya semakin cepat dan acak, dan berlaku sebaliknya. Saat suhu pemanasan diturunkan, gerak partikelnya akan jadi lebih teratur sehingga entropinya menjadi semakin rendah. Oke. Nah, kita bahas di mesin pendingin ya. Dalam mesin pendingin itu rumusannya kayak gimana? Oke, lo dengar suara gue baik-baik. Peralatan yang bekerja berdasarkan aliran kalor adalah mesin pendingin. Mesin pendingin memanfaatkan aliran kalor dari reservoir suhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha. Contoh mesin pendingin adalah AC di rumah kalian, air conditioner ataupun kulkas. Kinerja mesin pendingin dalam suatu sistem dinyatakan dalam koefisien daya guna. Oke, koefisien daya guna ya. Koefisien daya guna atau namanya koefisien performasi. Oke. KP ya. Koefisien formasi. Oke. Performasi. Nah, secara matematis KP itu secara matematis itu
adalah sama dengan Q2 per W ya. Q2 adalah kalau pada reservoir rendah ya. Satuannya Joule per W. Usaha yang diperlukan ya. Satuannya juga Joule. Oke, berarti Q2 sama dengan W itu kan Q1 kurang Q2 kan yang disebut W ini. Dalam hal ini kan. Nah itu bisa sama dengan diganti P ya. Seperti yang di bab sebelumnya ya. P1, P2. Oke, suhunya dalam Kelvin ya. Itu dalam Kelvin suhunya. Ini coba gue gambarin ya, reservoir ini ya. Jadi gak ada pipa gitu. Terus nih ya, kotak itu ya, pinggirannya set. Oke, reservoir ini gue tulis reservoir suhu tinggi ya, reservoir suhu tinggi ya, T1 sama Q1 ya. Kalau yang bawah ini reservoir suhu rendah ya, rendah T2 sama Q2 ya. Oke, ini rumusnya gue kotakin ya. Banyak baik-baik ya, KP ya. Oke guys, gitu aja dulu. See you in the next video ya. Bye bye. Dah.